Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian teknologi di bidang kesehatan. Perkenalkan, nama saya Raudatul Munawwarah, Prodi Biokewirausahaan, Angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Endrekang, Fakultas Sains dan Teknologi. Dan ini adalah dosen pembimbing saya atas nama Ibu Eka Jayanti Kining, SSI MSI, yang membimbing mata kuliah bioteknologi. Langsung saja, pengertian teknologi. Secara umum, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan sebuah alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda dalam bentuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Teknologi menjadi suatu pengetahuan manusia yang melibatkan alat, bahan, dan sistem. Jenis-jenis teknologi. Yang pertama yaitu communication technology. Sistem ini menggunakan sarana teknis dalam mengirimkan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu orang ke orang lain. Komunikasi memang menjadi hal terpenting di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Informasi tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk media saling bertukar informasi, membantu mengekspresikan emosi, dan menyampaikan gagasan atau ide. Yang kedua yaitu construction technology. Metode konstruksi menggunakan berbagai macam produk teknologi dalam membangun kerangka atau struktur tersebut. Penggunaannya bisa untuk membuat desain digital untuk strukturnya dalam berbentuk gambar 2D maupun gambar 3D. Dengan adanya penerapan teknologi di dalam masalah konstruksi atau pembangunan infrastruktur bisa menyelesaikan proyek tersebut dengan efisien, tepat waktu, sesuai anggaran, bahkan bisa meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan. Yang ketiga yaitu assistive technology. Karena kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat, teknologi yang satu ini dirasa sangat memberikan manfaat bagi mereka atau penyandang disabilitas untuk menyelesaikan tugasnya yang mungkin dianggap mustahil, sehingga para penyandang disabilitas juga bisa mengerjakan tugasnya seperti pada kebanyakan orang normal. Yang keempat yaitu medical technology. Ini merupakan jenis teknologi yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam masalah atau persoalan kesehatan yang dihadapi. Penerapan teknologi di bidang medis membantu mengurangi rasa sakit pasien dan bisa meminimalisir terjadinya cedera. Penerapan teknologi di dalam medis biasa digunakan untuk kegiatan mendiagnosis infeksi yang terjadi, meneliti atau menganalisis penyakit yang sedang diidap pasien, dan mengobati penyakit. Yang kelima yaitu informasi teknologi. Teknologi informasi merupakan seperangkat hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak yang dipergunakan untuk menyimpan, mentransfer, dan memproses informasi. Alat-alat pada teknologi informasi ini membantu menyediakan informasi yang tepat kepada orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Di dalam era informasi seperti ini, sangat penting dalam mengelola sistem informasi untuk memastikan informasi yang dikirim dan diterima itu akurat dan efisien. Yang keenam yaitu entertainment technology. Penggunaan teknologi di bidang entertainment ini membantu seseorang dalam menciptakan pengalaman hiburan yang jauh lebih baik karena memang cakupan hiburan itu terlalu luas. Maka setiap orang berhak dan bebas terhibur oleh caranya masing-masing.
Teknologi di sini meliputi dari video game atau bagi mereka yang suka bermain game, mengembangkan musik atau bagi mereka pecandu musik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketujuh yaitu business technology. Ini merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menjalankan bisnis dan meningkatkan berbagai macam operasi atau standar bisnis yang biasanya terdiri atas kombinasi software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Banyak bisnis di segala bidang yang sudah menerapkan teknologi dalam meningkatkan performa dan pertumbuhannya. Peranan teknologi di industri bisnis ini membantu bisnis berskala kecil sehingga bisa bersaing dengan bisnis berskala besar. Dan yang terakhir adalah education technology. Teknologi di bidang pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan antusias belajar siswa dengan menciptakan dan mengelola berbagai macam proses teknologi dan sumber daya yang bisa didapatkan, baik itu di dalam ataupun di luar kelas. Hal ini juga bisa menjadi suatu disiplin akademik yang mampu mempersiapkan siswa untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai materi yang didapatkan secara lebih dalam. Hal ini tentu sangat membantu siswa dalam kegiatan belajar mengajar, merancang solusi suatu masalah melalui kegiatan penelitian, desain, evaluasi, dan pemanfaatan. Beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya teknologi di bidang edukasi meliputi akses yang sangat mudah di dalam materi belajar yang disediakan, membantu siswa dalam mempelajari mata pelajaran dan bahasa baru dengan metode gamifikasi atau penggunaan dari teknis desain permainan berpikir dan permainan mekanik untuk meningkatkan non-game konteks dan memotivasi siswa dan mampu mendorong antusias belajar dari setiap individu. Pengertian kesehatan. Menurut dari WHO atau World Health Organization, kesehatan merupakan kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Dengan definisi dari WHO tersebut, menyebutkan jika kesejahteraan fisik dan mental merupakan hak asasi manusia bagi setiap orang. Hal ini memungkinkan setiap orang bisa melangsungkan hidupnya tanpa ada batasan dari pihak tertentu. Tujuan kesehatan dalam berbagai macam aspek. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia ialah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketentraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan ialah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta bersama-sama. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Tujuan dan ruang lingkup itu terbagi atas dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama itu tujuan dan ruang lingkup secara khusus terbagi atas tiga. Yang pertama, melakukan koreksi atau perbagian terhadap segala macam bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, melakukan upaya pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Dan yang terakhir yaitu melakukan suatu bentuk kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Yang kedua yaitu tujuan dan ruang lingkup secara khusus.
Ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama itu menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. Yang kedua, makanan dan minuman diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Yang ketiga, perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Yang keempat, kebisingan radiasi dan kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu survei sanitasi untuk pencernaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Tujuan pembangunan kesehatan. Dalam jangka panjang, pembangunan bidang kesehatan diarahkan demi tercapainya tujuan utama sebagai berikut, yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Yang kedua, perbaikan mutu lingkungan hidup yang bisa menjamin kesehatan. Yang ketiga, peningkatan status gizi masyarakat. Yang keempat, pengurangan kesakitan atau morbiditas dan kematian atau mortalitas. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan semakin diterimanya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Perlukah peranan teknologi di bidang kesehatan? Jika ditanya, perlukah peranan teknologi di bidang kesehatan dan medis? Maka jawabannya adalah perlu. Masalahnya, teknologi di bidang kesehatan dan medis juga telah memperlihatkan peranan yang sangat signifikan dalam membantu menolong jiwa manusia yang tengah mengalami masalah pada kesehatannya. Komputer yang ada bisa digunakan untuk berbagai macam hal penting meliputi melakukan analisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit untuk dilihat. Yang kedua, melakukan diagnos penyakit. Dan yang ketiga yaitu menemukan obat yang tepat atau sesuai. Teknologi informasi yang saat ini digunakan dan dikembangkan di dalam ilmu kedokteran biasanya dikenal dengan nama Health Information Technology atau HIT. Health Information Technology merupakan aplikasi pemrosesan informasi yang melibatkan hardware atau perangkat keras atau software atau perangkat lunak komputer yang terhubung dengan penyimpanan, pengambilan, berbagai hingga penggunaan informasi perawatan kesehatan, data, dan pengetahuan untuk komunikasi dan memungkinkan mengambil keputusan. Dari tools dari Health Information Technology, yaitu komputer, pedoman klinis, terminologi medis formal, dan sistem informasi dan komunikasi. Itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Nad'u ila Allah Ta'ala fi kitabil karim bi khulusin niyati wa haqqil yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.